Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Glory, glory, haleluya. Mari bersama-sama saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji-Mu. Katakan sekali lagi. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji-Mu. Mari sekali lagi kita nyatakan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji-Mu. Haleluya. Puji-Mu. Haleluya. Engkau adalah Allah kami yang layak kami puji bahkan kami sembah. Kami terus meyakinkan percaya Tuhan bahwa Engkau datang ke dunia ini untuk datang kepada kami, untuk menebus dosa kami. Itu semua karena kasih-Mu, itu semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini bersama-sama kami ingin lebih lagi untuk memuji bahkan memuliakan nama-Mu. Kami yang akan memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Allah kita adalah Allah yang sangat luar biasa, amin. Dia datang ke dunia ini merendahkan dirinya sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa kita, bahkan menyediakan sorga yang kekal untuk kita. Mari bersama-sama saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian yang berkata, Gita sorga bergema. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah kita terus meyakini dan percaya bahwa Dia adalah Allah kita yang sempurna, yang terus menjaga kehidupan kita. Dengan penuh semangat kita katakan, surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta mengagungkan kabar baik lahir
bersama-sama. Dengan penuh sukacita bersama-sama kita katakan. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memenuhkan kabar baik. Lahir Kristus Sang Adat, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Masih semangat untuk memuji bahkan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita sungguh meyakini dan percaya bahwa Dia adalah Allah yang perkasa, Allah yang menyelamatkan kehidupan kita. Untuk itu bersama-sama kembali kita akan lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian yang berkata, dari pulau dan benua. Kita terus memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian ini bait yang pertama, dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi. Sama-sama kita angkat tangan kita, Gloria. Kembali dengan penuh semangat kita akan nyanyikan baitnya yang kedua. Dengan iman kita katakan, tinggi-tinggi dalam surga terkenal Tuhan yang kudus, rela bernyanyi juga di hadapan. Sama-sama kita angkat tangan kita. Sekali lagi kita katakan Gloria. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan untuk duduk kembali.
perbuatan Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang pemulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Menanti penolongnya. Oh surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai.
Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night over this Savior's birth. Long laid over, and seated in her body till he appeared, and a soul fell its word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder race a new and glorious one. When Christ was born, all night divine, all night divine. Mari bersama saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Harapan
bersyukur ya Tuhan karena pada malam hari ini kami boleh bersama memperingati hari kelahiran-Mu di muka bumi ini. Kami memahami bahwa setiap rencana Tuhan atas hidup kami itu adalah sempurna. Jadi meskipun kami boleh merayakan Natal ini secara sederhana dan terbatas, kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang sempurna bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hari ini juga kami bersama-sama merendahkan diri kami di hadapan-Mu, membuka hati dan pikiran kami, memohon Roh Kudus bekerja, menguasai sepenuhnya, supaya kami boleh mengerti firman, dan firman-Mu boleh mengubahkan hidup kami. Firman-Mu boleh menolong kami untuk menjalankan apa yang menjadi tugas dan panggilan kami di dunia ini. Dan biarlah lewat hidup kami nama Kristus dipuji dan dimuliakan. Hamba-Mu yang sederhana dan terbatas ini, kiranya Tuhan mau pakai, sehingga apa yang hamba sampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan pada malam ini, nama Kristus dipuji dan dimuliakan. Kami semua diberkati. Ini doa kami Bapa di dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, Shalom. Selamat hari Natal. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita itu sudah terpampang di belakang saya. Itu diambil dari Matius 1 ayat 23. Kita bisa meringkasnya menjadi satu kata, yaitu Immanuel. Nah, pernahkah Bapak Ibu Saudara mengalami yang namanya kegalauan? Galau itu adalah istilah yang populer belakangan ini ketika seorang anak muda baru saja putus cinta, dia mengalami kegalauan. Seorang yang kalah bertaruh ya, juga galau rasanya. Dan tentu saja masih banyak lagi alasan seseorang menjadi galau. Nah, teks yang kita akan baca yaitu Matius 1 ayat 23. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. Matius 1 ayat 23 berkata demikian. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah teks ini kalau kita coba baca, itu juga dikatakan oleh malaikat Gabriel pada saat Yusuf sedang galau. Kenapa dia menjadi galau? Karena dia tahu, baru saja mengetahui bahwa Maria mengandung. Coba perhatikan di situ. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Tentu saja seorang laki-laki akan galau kalau dia punya tunangan itu hamil. Dan bukan karena dia yang berbuat. Sedangkan kalau dia yang berbuat tetapi belum menikah, ya dia galau juga. Apalagi kalau dia tahu bahwa dia tidak pernah melakukan apa-apa. Dia belum pernah menyentuh Maria tunangannya itu. Tetapi kemudian tiba-tiba Maria hamil. Wah, itu galau itu pasti. Lalu kemudian dalam kegalauan itu malaikat Tuhan datang kepadanya dengan mengucapkan firman ini. Mengucapkan tentang apa yang sedang terjadi sebenarnya. Yusuf adalah seorang Yahudi yang tentu saja bertumbuh dalam budaya Yahudi.
Anak-anak orang Yahudi itu akan diajar firman Tuhan, akan diajar Taurat sejak mereka kecil sampai dia mencapai usia tertentu, biasanya 12 tahun, sehingga biasa dia disebut sebagai bar mitzvah. Bar mitzvah itu artinya anak yang sudah cukup umur dan sudah cukup dididik dalam Taurat. Sehingga ketika firman Tuhan datang kepadanya dengan bunyi yang sama persis dengan apa yang terdapat di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 itu, maka dia tentu saja langsung menangkap, oh ini bicara tentang Mesias. Dia langsung paham bahwa yang sedang terjadi adalah Tuhan sedang menggenapi firman-Nya. Dan itu mengobati kegalauannya. Oh tentu saja banyak hal yang bisa yang beresiko pada Yusuf. Dia bisa saja kehilangan tunangannya. Dia bisa saja menuntut lalu kemudian tunangannya akan kehilangan nyawa juga bisa. Karena orang yang hamil di luar nikah, menurut hukum Yahudi itu hukumannya adalah dirajam batu di luar kota. Nah itulah sebabnya di dalam kegalauan ini firman Tuhan datang. Untuk menolong Yusuf mengerti apa sebenarnya yang Tuhan rancangkan. Kadangkala dari sudut pandang manusia, wah ini sebuah tragedi yang menyakitkan. Tapi rencana Tuhan ada di balik semuanya ini. Nah apakah Yusuf hanya galau tentang persoalan pribadinya? Oh tentu saja tidak Bapak Ibu. Yusuf juga ada di dalam sekelompok orang Israel yang juga sedang mengalami kegalauan. Kegalauan apa? Kegalauan secara ekonomi, kegalauan secara politik, budaya, pertahanan, keamanan. Mereka semua sedang mengalami kegalauan karena orang Israel hari ini, hari di mana firman ini datang, itu sedang ada dalam penjajahan Romawi. Bangsa Romawi menyerbu mereka, lalu kemudian mengambil alih pemerintahan. Semua sumber daya harus diserahkan kepada Romawi, sekian persen sebagai pajak. Itulah sebabnya muncul orang-orang seperti orang-orang Yudas Iskariot, kemudian Simon Oselot. Mereka adalah orang-orang yang militan, yang ada dalam perjuangan untuk memerdekakan Israel. Belum lagi kalau kita membaca sejarah, ada banyak orang memimpin perjuangan untuk memenangkan pertempuran melawan Roma. Tetapi mereka tidak sanggup melakukannya. Mereka lemah dibandingkan dengan kekuasaan Romawi yang begitu besar. Nah dalam suasana galau seperti itu juga, firman Tuhan datang kepada Yusuf. Jadi firman Tuhan datang di dalam sebuah keluarga kecil ya. Meskipun mereka baru bertunangan, tetapi di dalam keluarga kecil ini ada rancangan yang begitu besar yang ingin digenapi oleh Allah. Immanuel. Ini dinubuatkan sudah sejak lama. Kalau kita coba buka lagi di dalam Yesaya 7 ayat 14. Dikatakan begini. Tadi dalam nubuatan sudah dikatakan. Ayat 14 firman Tuhan berkata begini, Yesaya 7. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi apa yang dikatakan oleh Gabriel kepada Yusuf yang sedang galau, dan Israel secara keseluruhan yang sedang galau hari itu persis dikutip dari Yesaya 7 ayat 14 ini. Dan digenapi tepat seperti yang telah dinubuatkan. Nah kalau kita coba pelajari lagi, bagaimana sih latar belakang firman ini datang kepada Raja Ahaz pada waktu itu. Jadi Raja Ahaz ini punya musuh. Punya musuh yaitu Efraim atau Raja
Israel, kerajaan utara, lalu kemudian Raja Aram. Dua raja ini berusaha untuk menyerbu Yehuda. Mereka sudah berkemah, bersiap-siap untuk menyerbu Yehuda. Dan tentu saja kalau dibandingkan antara Yehuda, hanya dua suku di situ, suku Yehuda dan suku Benyamin yang bergabung lalu kemudian menjadi kerajaan selatan, mereka kecil dibandingkan dengan dua raja yang datang menyerbu. Lalu kemudian Tuhan menyuruh Nabi Yesaya, pergi beritahu Raja Ahaz itu, enggak usah kau takut. Gitu. Bahwa aku akan menolong kamu, tapi satu syaratnya, percaya bergantung penuh hanya kepadaku. Lalu Tuhan bilang, Tuhan melanjutkan firman-Nya ayat 10 pada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Nah, ada kisah sebenarnya tentang apa yang dilakukan Ahaz untuk melakukan Asyur pada waktu itu. Dan Raja Israel, dia sedang merancangkan itu. Sehingga dia bilang, enggak usah, jangan kasih tanda itu sekarang. Maka Tuhan tidak memberikan tanda itu bahwa ada anak perempuan muda yang mengandung lalu melahirkan anak laki-laki. Tanda itu tidak diberikan kepada Raja Ahaz. Tetapi dia diberikan kelepasan. Meskipun dia memang ada rencana untuk bekerja sama dengan Raja Asyur pada waktu itu. Apa yang membuat dia melakukannya? Padahal Tuhan sudah datang melalui Nabi Yesaya yang membuat dia beralih kepada kepercayaan terhadap manusia adalah karena kegalauan. Keraguan-raguannya tentang janji Tuhan. Jadi coba perhatikan latar belakang dari pernyataan Tuhan di dalam teks ini. Sama, Yusuf latar belakangnya dia sedang galau dalam hubungannya dengan Maria. Sebagai penduduk Israel, dia juga tentu sedang galau dengan situasi politik, dengan situasi negaranya, dengan situasi seluruh orang Israel, dia sedang galau tentang itu. Kalau kita coba menarik lagi sampai kepada zaman Yesaya, Raja Ahaz juga sedang galau. Seluruh penduduk Israel ketakutan karena mereka akan diserbu oleh dua raja. Tentu saja hasil dari serbuan itu jika mereka berhasil adalah orang Yehuda akan diperbudak, semua harta benda akan diambil karena begitu kebiasaan zaman itu. Mereka akan mengalami banyak hal yang menyakitkan. Dan dalam kondisi seperti itulah Tuhan datang dengan janji. Yaitu Allah menyertai kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada seorang prajurit. Kalau Bapak Ibu pernah menonton film Pearl Harbor. Pearl Harbor itu film Amerika. Jadi itu kisah tentang penyerangan orang Jepang, tentara Jepang terhadap Amerika. Yang dilakukan di pelabuhan Pearl di Hawaii. Itu film terkenal sekali. Saya lupa tahun berapa. Tetapi begini. Jadi ada seorang pemuda menjalin hubungan dengan kekasihnya tentunya. Lalu kemudian mereka menjalin hubungan begitu jauh sehingga rupanya perempuan itu akhirnya hamil. Pria ini belum diberitahu sebelumnya, tetapi tidak lama kemudian dia akan dikirim lagi untuk pergi berperang. Karena dia adalah pilot pesawat tempur. Jadi dia berjanji, aku akan kembali. Nah, pria ini punya seorang sahabat yang dekat sekali mereka berdua, yang kemana-mana
pergi bersama-sama, bertempur bersama-sama, dididik bersama-sama, lalu kemudian yang satu harus diutus untuk ikut perang, yang satu tinggal. Lalu terjadilah di tengah pertempuran itu pesawatnya jatuh. Dan diberi kabar ke pelabuhan Pearl itu kepada kekasihnya bahwa si prajurit ini dia sudah mati. Karena pesawatnya jatuh di tengah laut. Akhirnya sahabat karibnya ini datang untuk menghibur. Dia menghibur, lalu terjadilah bahwa rupanya sahabatnya dengan pacarnya akhirnya menjalin hubungan. Gitu. Nah, pria yang berjanji bahwa aku akan pulang untuk menjadi suamimu, itu rupanya adalah pria yang sangat tangguh. Meskipun dia jatuh dari pesawat, jadi pesawatnya jatuh, rupanya dia tidak mati. Pada waktu dalam suasana dia memang hampir mati di tengah laut, yang teringat adalah aku sudah berjanji akan pulang menemui kekasihku. Jadi dia berusaha untuk bertahan hidup dan akhirnya dia selamat. Dan tiba-tiba dia pulang. Tentu saja kisahnya jadi tambah rumit kan. Kekasihnya pulang sementara dia sudah bersama dengan sahabat kekasihnya. Wah, wanita ini yang menjadi galau lagi. Pusing dia 7 keliling. Kekuatan yang dahsyat di balik sebuah janji. Gitu. Meskipun demikian, banyak kali orang yang mendengar janji itu, kalau dia kehilangan pengharapan, seperti bahwa dia tahu, oh rupanya sudah tidak ada harapan karena sudah mati yang berjanji, dia akan beralih kepada, dia akan menghilangkan janji itu dari pikirannya. Tetapi di satu sisi pria yang berjanji itu akan berusaha, kalau dia punya integritas ya, dia akan berusaha untuk memenuhi janjinya. Bahwa aku akan datang, aku akan kembali. Dan benar dia berusaha memenuhi itu. Manusia itu seringkali terbatas dalam memenuhi janji, itu pasti. Tetapi saudara bayangkan bahwa yang berjanji ini adalah Allah. Allah lah yang berjanji bahwa aku akan memberikan penolong kepadamu. Aku akan menyertai engkau. Aku akan melepaskan engkau dari jajahan kerajaan Aram dan kerajaan Efraim atau kerajaan utara kepada Ahaz ini. Tetapi juga dia berjanji kepada Yusuf bahwa kamu tidak usah takut. Karena yang akan dilahirkan itu adalah Immanuel, Allah yang sudah dijanjikan jauh sebelumnya. Dia yang akan melepaskan Israel, dia akan menyertai Israel, dia akan menuntun orang percaya sampai akhir zaman. Dan itu janji yang diberikan oleh Allah. Dan kalau Allah yang berjanji, maka tentu saja itu pasti ditepati. Kenapa? Karena Allah itu adalah penguasa jagat raya. Dia punya segala kuasa untuk memenuhi semua janjinya. Meskipun Bapak Ibu kadangkala cara kerja Tuhan itu sangat jauh berbeda dengan cara kita berpikir. Kadang-kadang manusia berpikir bahwa rencanaku ini sudah sempurna sekali. Yang saya sudah pikirkan secara matematis, wah itu perhitungannya sudah tepat. Tetapi pertanyaannya, apakah selalu perhitungan kita terjadi seperti perhitungan kita? Oh tidak Bapak Ibu. Kita seringkali miss meskipun perhitungannya sudah sangat akurat. Tetapi rencana Allah yang banyak kali tidak masuk akal itu terjadi secara tepat. Coba lihat ini. Ada kata alma yang dipakai di dalam teks Yesaya itu ketika disebut seorang perempuan muda. Perempuan muda di situ digunakan kata alma. Begini, untuk perempuan muda itu biasanya ada 2 istilah dalam istilah Ibrani. Yang satu betulah,
yang satu Alma. Nah, Betula ini adalah seorang gadis kecil yang belum cukup umur untuk menikah. Gitu. Jadi gadis yang belum melewati masa puber. Tapi Alma itu adalah seorang perempuan yang sudah cukup umur untuk bisa menikah. Gitu. Jadi omong kosong tuduhan bahwa Maria dan Yusuf itu menikah pada waktu Maria antara 12 sampai 13 tahun. Itu omong kosong sekali. Karena ada tuduhan seperti itu dari sisi ini. Nah, istilah Alma menegaskan kepada kita bahwa Maria adalah seorang wanita yang sudah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Ada seorang perempuan dewasa, tetapi belum pernah melakukan hubungan dengan pria. Hubungan seks. Ini tepat digenapi. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji. Dan janji ini ditegaskan dalam suasana yang galau. Dalam suasana yang orang-orang sedang bingung mau bagaimana. Bagaimana kita mau makan besok. Bagaimana saya bekerja. Bagaimana kita mau membangun kehidupan. Bagaimana. Orang Israel dalam suasana seperti itu. Baik dalam konteks Raja Ahaz maupun dalam konteks zamannya Yusuf. Saya kira situasinya sama. Tetapi ada janji Allah yang mereka pegang. Janji Allah yang menguatkan mereka. Yaitu Allah adalah Allah Immanuel. Allah menyertai kita. Bapak Ibu, bukankah situasi ini sama dengan situasi kita hari-hari ini? Wah, kita sedang galau. Galau kenapa? Karena corona itu yang pertama. Kita mau ibadah saja seperti ya ragu-ragu. Ya. Banyak sekali aturan yang harus dipenuhi. Belum lagi kita berpikir bagaimana saya mau bekerja. Bagaimana aku harus memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga. Bagaimana? Mana lagi setelah pilkada. Pilihan saya kalah. Oh, kita galau, saudara. Saya berdiskusi dengan beberapa rekan, ya. Waduh, bagaimana ya? Yang saya dukung kalah. Terus saya takut nanti saya disingkirkan dari pekerjaan. Saya bilang, kalau kita ada di satu posisi, meskipun itu karena orang lain yang menempatkan kita di sana, percayalah bahwa orang itu pun dipakai Allah untuk menempatkanmu di situ. Ini bukan bicara kita tidak perlu berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa kepada kita. Bukan. Oh, kita harus berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa. Tapi kalau ada orang yang mengklaim begini, kamu jadi begitu sekarang karena aku. Tunggu dulu. Kita bisa bilang bahwa kalau bukan Tuhan yang menyuruhmu begitu, engkau tidak bisa buat apa-apa terhadap aku. Jadi hidup kita ini ada dalam kontrol Allah. Dan hidup orang yang dipakainya untuk menolong kita berada pada situasi, pada posisi tertentu, itu juga dipakai Tuhan. Untuk membuat kita jadi seperti sekarang ini. Sebaliknya kita juga harus begitu. Pemahaman kita harus seperti pemahaman Tuhan. Dalam pengertian bahwa kalau kita bisa menolong orang lain berada pada situasi tertentu, bahwa itu bukan jasa kita, tapi karena Allah mengizinkan kita untuk menjadi alatnya menolong orang itu. Pengertian Allah menyertai kita artinya bahwa dalam segala hal, dalam segala situasi, Dia menolong kita. Dia mengontrol segala sesuatu. Jadi kalau kita ada sekarang ini, itu karena Immanuel. Amin.
Bukankah Tuhan Yesus sebelum dia mengutus murid-muridnya, pergilah jadikan semua bangsa muridku, dia bilang apa? Ingat, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman itu sampai kapan? Akhir zaman itu adalah zaman di mana kita tidak bisa mengukurnya dengan umur kita. Karena apa? Karena dia kekal. Kita ada di dalam waktu, Tuhan ada di atas waktu. Tapi dia masuk ke dalam waktu bersama-sama dengan kita. Allah yang dipercayai banyak orang Bapak Ibu, selain Kristen ya, itu adalah Allah yang transenden. Semua agama percaya Allah yang seperti itu. Bahwa Tuhan itu transenden, artinya apa? Dia ada di atas sana. Tidak ada pikiran manusia dapat menjangkaunya. Kalau ada yang berpikir bahwa aku bisa mengkonsep Allah itu atau menghafal konsep tentang Allah, wah omong kosong sekali dia. Allah hanya dapat dikenal kalau sejauh dia memperkenalkan diri. Di mana dia memperkenalkan diri? Yang paling akurat adalah dari Alkitab. Memang dia memperkenalkan diri melalui ciptaannya. Dia memperkenalkan diri dalam sejarah manusia. Dia memperkenalkan diri dalam hati nurani manusia. Tetapi yang paling sempurna adalah di dalam Alkitab. Kita menemukan Yesus di sana. Nah, jadi Allah hanya dapat dikenal sejauh dia memperkenalkan diri. Tetapi Allah dalam konsep orang-orang di luar kekristenan adalah Allah yang transenden. Allah yang maha kuasa. Dalam kekristenan kita mengenal Allah yang imanen. Dia memang transenden. Dia sulit untuk dijangkau, tidak mungkin dijangkau oleh manusia. Agustinus, orang bapak gereja itu pernah berkata, mana mungkin kita bisa memasukkan air laut di dalam tempat yang kecil, dalam wadah yang kecil. Mana mungkin. Seperti itu juga. Dan hanya Alkitab yang bicara tentang konsep Allah seperti ini. Bahwa Allah yang maha kuasa mau masuk ke dalam dunia. Menyertai kita. Immanuel. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita menjalani kehidupan hari-hari ini? Adakah di antara kita yang seringkali begitu galau? Kenapa? Karena berkata, wah tidak ada yang bisa menolong saya. Karena memang kita lebih cenderung meminta pertolongan daripada manusia, ya kan? Kenapa? Karena manusia kelihatan. Tapi begini Bapak Ibu, kadangkala, bukan hanya kadangkala, sering kali kita berpikir bahwa orang ini pasti sanggup menolong saya. Jadi saya akan datang kepada dia. Dia tidak bisa tolong. Jadi pada dasarnya manusia itu terbatas. Ahas juga mencoba-coba untuk berharap kepada manusia. Tapi Tuhan bilang, kenapa sih kamu tidak mau percaya kepadaku? Sama dengan kita sekarang. Jika kita sedang ada dalam pergumulan yang begitu berat, sedang ada dalam kegalauan, kesulitan demi kesulitan seolah-olah tak berhenti. Percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, transenden, tapi dia masuk ke dalam dunia ini menunjukkan bahwa dia juga imanen. Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Dan keuntungan orang-orang yang berjalan bersama dengan Tuhan itu besar. Nuh dikatakan, Nuh berjalan dengan Tuhan. Henok berjalan dengan Tuhan. Dan lihat bagaimana mereka. Pergumulan memang ada. Tapi kekuatan demi kekuatan akan diberikan oleh Allah yang menyertai kita. Daud menghadapi berbagai macam pergumulan. Tapi apa yang dia nyanyikan dalam Mazmur 23? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Membawa aku di air yang tenang. Dan seterusnya. Kita tahu lagunya. Jadi Bapak Ibu mari. Natal ini kiranya mengingatkan kita bahwa meskipun kita ada dalam situasi yang berat, kita ada dalam kegalauan demi kegalauan, percayalah janji Tuhan bahwa Dia menyertai kita. Amin.
Dia Allah Immanuel. Namanya itu sebagai meterai bagi kita. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun situasinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar hari ini, itu boleh tersimpan baik dalam hati sanubari kami. Itu boleh menjadi pedoman, menjadi penuntun kami. Kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Lewat hidup kami nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Orang-orang boleh diberkati. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar pada malam hari ini terus menjadi kekuatan dan dasar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa ucapan syukur karena Allah telah menyertai bahkan memberkati kehidupan kita. Sebelum kita akan memberikan persembahan kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami, pada malam Natal yang kami laksanakan pada saat ini, tak henti-hentinya kami terus bersyukur atas penyertaan-Mu, atas penjagaan-Mu, bahkan berkat-Mu yang terus Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini bersama-sama, sebagai rasa ucapan syukur kami di hadapan-Mu, kami akan memberikan persembahan kami. Kami sungguh meyakini dan percaya Tuhan bahwa persembahan ini dapat berguna dan dapat kami pakai untuk pelayanan kami di tempat ini. Bapa dalam kerajaan sorga ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai dunia, gembiralah. Besar
Tuhan yang terkasih, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Silakan jemaat bangkit berdiri. Mari kita kembalikan segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Segala pujian. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu ya Allah. Biarlah apa yang kami lakukan pada malam ini sungguh menyenangkan hatimu. Ibadah kami menjadi persembahan yang harum di hadapanmu. Dan berkat-Mu turun tercurah melimpah bagi setiap kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Kristus saja. Jadilah berkat kemanapun engkau pergi dan berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus Kristus, berkat dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Haleluya. Amin.